Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Budi harap hari ini anak-anak dalam keadaan yang luar biasa sehat, luar biasa bahagia, dan luar biasa semangat. Oke, nah kalau kemarin kalian sudah melaksanakan kuis dari Budi, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tema 5. Kita masuk subtema yang ketiga, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran yang pertama ya. Oke, sikap kepahlawanan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Sebenarnya tidak sulit untuk memiliki sikap seperti pahlawan. Hanya dibutuhkan keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu dan keinginan yang tulus dalam menolong orang lain yang membutuhkan. Jika nilai-nilai kepahlawanan itu tertanam pada semua warga negara, maka kerukunan dan kedamaian antar komponen bangsa akan terwujud. Sudah siapkah kalian melaksanakan sikap kepahlawanan? Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan itu adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Nah, sikap kepahlawanan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada masa lalu para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah, maka pada masa sekarang kalian berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, apa saja sikap kepahlawanan? Nah, ciri-ciri sikap kepahlawanan itu ada berjuang dengan ikhlas, berani karena benar, tidak mudah putus asa, rela berkorban. Berkorbannya bukan hanya berkorban apapun, tapi semuanya, baik itu berkorban harta, tenaga, maupun nyawa. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajahan. Nah, ini dia pahlawannya. Kita punya Jodnyadin dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, kemudian Patimura kemarin sudah dibahas ya. Kemudian ada juga Silas Papare dari Papua, Pangeran Diponegoro, Dewi Sartika, dan juga ada Sisingamangga Raja. Nah, pada dasarnya masih banyak sekali anak-anak pahlawan Indonesia yang belum sempat kita pelajari. Nah, anak-anak,
Berikut ini kita akan sama-sama melihat video tentang sosok pahlawan dari Indonesia. Selamat menyaksikan. Jauh di pusat kota Surabaya, di Kampung Blauran pada tanggal 3 Oktober 1920, lahir seorang insan yang akan menjadi kekuatan untuk banyak orang di kemudian hari. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana dengan seorang ayah bernama Kartawan Ciptowijoyo, Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Sutomo tumbuh menjadi orang yang kritis dalam politik dan sosial. Semangatnya menjadikannya seorang jurnalis sukses. Suara Umum adalah salah satu tempat bekerjanya. Serangan 10 November di Surabaya. Pantai Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memiliki tarik air putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa? Keadaan genting. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan mulai Kekuatan dari kata-katanya terlihat jelas pada pertempuran 10 November 1945. Bagai api yang melahap kayu dengan cepat, semangatnya mampu mengubah bambu runcing menjadi peluru dan mengubah tiap peluru menjadi lidi. Nah, ini tadi cerita tentang Bung Tomo. Nah, anak-anak, di sini pun juga ada mobil Bung Tomo. Mereknya adalah Opel Kapitan. Kemudian tahun pembuatan mobilnya yaitu pada tahun 1956. Nomor mesinnya K25L55 23585K. Buatan Jerman loh. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki kepahlawanan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo yaitu adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, anak-anak, salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang itu adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting itu adalah kaca spion.
Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, ini adalah gambar spion. Kita bisa melihat mobil-mobil yang ada di belakang mobil kita. Ya. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Bahan dan alatnya ada cermin datar. Pakai apa Bunda? Gampang, pakai cermin kecil untuk berkaca dulu. Cerminnya Bunda, cerminnya Mama. Ya, yang kecil untuk berkaca. Nah, cermin cekung itu kalian cukup menggunakan piring atau mangkok stainless bagian dalam, atau juga bisa menggunakan sendok bagian dalam pas bagian cekungnya dulu. Nah, untuk cermin cembungnya kalian bisa menggunakan piring atau mangkok stainless bagian luar, atau juga bisa menggunakan sendok bagian luar yang pas membelah genduknya. Oke. Nah, langkah-langkah percobaannya. Coba kalian lihat bayanganmu pada masing-masing cermin. Gimana tuh bayanganmu itu? Nah, ini caranya. Nah, nanti kalian buat ya laporannya. Nama cerminnya apa, bayangannya seperti apa, apakah terbalik, apakah semakin besar atau semakin kecil, atau malah kabur atau bagaimana. Oke? Nah, praktikum yang kalian lakukan jangan lupa untuk difoto atau di video. Oke, candid saja anak-anak. Nah, terus lakukan kegiatan itu bersama keluarga di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak tetap selalu diberi kesehatan, senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatanmu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.